anak-anak yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Kiki di sini di channel pembelajaran SD Kota Semarang. Hari ini Bu Kiki akan menjelaskan materi kelas 5, tema 3 tentang makanan sehat, subtema yang kedua pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran pertama. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu memahami jenis-jenis iklan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan berbagai jenis penyakit pada organ pencernaan. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada siapa saja ya? Iya, betul sekali. Ada Dayu, Udin, dan Lani. Mereka sedang bercakap-cakap di taman. Coba dengarkan percakapan mereka yuk. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, dari percakapan tadi, coba kira-kira mereka sedang membicarakan apa ya? Ya, betul sekali. Mereka bertiga sedang membicarakan tentang iklan. Apa ya iklan itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri-ciri iklan yang pertama bersifat persuasif atau mengajak. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang sopan, logis, dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, memadukan unsur kalimat, gambar, maupun suara. Nah, jenis-jenis iklan yang pertama, iklan media cetak. Yang kedua, iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang penyebarannya dilakukan melalui media cetak. Contohnya ada poster, spanduk, iklan baris, dan lain-lain. Nah, iklan elektronik merupakan jenis iklan atau promosi yang penyebarannya menggunakan berbagai media elektronik. Contohnya, iklan di televisi, iklan radio, dan iklan internet. Nah, dari penjelasan tentang iklan media cetak dan media elektronik, anak-anak sudah paham kan? Semoga jelas ya. Nah, sekarang kita coba cari perbedaan antara iklan media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak bisa dibaca atau dilihat kapan saja atau berulang-ulang. Sedangkan iklan media elektronik
hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Perbedaan yang kedua, iklan media cetak hanya ditangkap menggunakan indera penglihatan. Sedangkan iklan media elektronik menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Perbedaan yang ketiga, iklan media cetak hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Untuk iklan media elektronik menggunakan gambar bergerak dan menggunakan suara. Perbedaan selanjutnya, pada iklan media cetak, penggunaan kalimat dalam media cetak terbatas hanya beberapa baris saja. Pada iklan media elektronik, liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang. Nah, perbedaan yang terakhir, iklan media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Iklan media elektronik bersifat langsung dan nyata serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. Nah, sekarang perhatikan percakapan antara Lani dan Dayu. Aduh, perutku sakit. Wah, kenapa Lan? Sepertinya mahku kambuh. Kemarin mahku juga kambuh, Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Oh, iya. Aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku. Terima kasih atas perhatiannya ya. Lalu, apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Nah, penyakit mah adalah salah satu penyakit pada sistem pencernaan. Selain mah, ada beberapa penyakit gangguan pada sistem pencernaan. Di antaranya diare, gastritis, dan wasir. Yuk coba kita pelajari satu persatu gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan yang pertama yaitu mah. Gejala penyakit mah berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Sakit mah dapat disebabkan kebiasaan makan yang terlalu banyak dan cepat atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas dan berlemak. Gejala penyakit mah yang pertama muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, kemudian perut terasa kembung. Cara mencegah penyakit mah, makan secara perlahan, kurangi makanan pedas, kurangi makanan asam, dan hindari minuman berkafein. Gangguan sistem pencernaan yang kedua yaitu diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Gejala diare diantaranya perut terasa mulas, tinja encer, mengalami dehidrasi, pusing, lemas, dan kulit kering. Cara mencegah penyakit diare diantaranya minum air yang sudah matang, cuci tangan sebelum makan, dan menjaga kebersihan. Gangguan sistem pencernaan selanjutnya yaitu gastritis. Apa ya gastritis itu? Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Infeksi bakteri merupakan salah satu penyebab gastritis yang cukup sering terjadi, terutama di daerah dengan kebersihan lingkungan yang kurang baik. Gejalanya diantaranya perut kembung, mual, muntah, hilang nafsu makan, dan cegukan. Cara mencegah gastritis, hindari rokok, hindari minuman alkohol, makan yang teratur, dan jangan lupa olahraga. Gangguan pencernaan selanjutnya yaitu wasir.
atau sering dikenal dengan nama ambeien. Wasir atau ambeien yaitu vena bengkak dan meradang di rektum dan anus yang menyebabkan ketidaknyamanan dan perdarahan. Wasir atau ambeien biasanya terjadi karena mengejan saat buang air besar, obesitas, atau kehamilan. Gejala gangguan wasir atau ambeien diantaranya perasaan gatal di sekitar anus, rasa sakit saat duduk, adanya benjolan di sekitar anus, dan perdarahan tanpa rasa sakit. Cara mencegah wasir yang pertama, makan makanan tinggi serat, buah-buahan, dan sayuran. Jangan duduk terlalu lama dan jangan mengejan berlebihan. Nah, anak-anak, simpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama, iklan terdiri atas iklan media cetak dan iklan elektronik. Iklan media cetak biasanya dapat kita temui di koran, majalah, atau poster. Iklan media elektronik biasanya dapat kita temui di televisi, radio, dan internet. Penyakit gangguan sistem pencernaan antara lain MAH, diare, gastritis, dan wasir. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas materi yang Ibu sampaikan? Masih semangat menyimak video pembelajaran hari ini? Semoga anak-anak masih semangat ya. Yuk kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Enak sekali ya makanan itu. Apa ya nama makanan itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Nama makanan tersebut yaitu papeda. Apakah kalian tahu papeda berasal dari mana? Untuk mengetahui lebih jelas tentang papeda, ayo kita simak bacaan berikut ini. Papeda sederhana dan kaya manfaat. Nah, adik-adik yang manis, cerita tentang kuliner papeda. Kita akan menyimak cerita Naomi tentang kuliner yang kaya akan manfaat ini. Simak ceritanya yuk. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Naomi Bame. Tetapi teman-temanku biasa memanggilku Naomi. Naomi tinggal di ujung timur Indonesia. Tahukah teman-teman? Iya, betul. Naomi bertempat tinggal di tanah Papua. Tempatnya di pesisir Papua Barat. Naomi siswa kelas 6 SD Negeri 36 Wau. Wau itu adalah nama kampung Naomi. Hari ini ibu guru akan memberikan materi tentang budaya dan makanan khas daerah. Tujuannya supaya Naomi dan teman-teman sekelas bisa mengetahui kekhasan yang dimiliki daerah Naomi. Anak-anak, apa makanan khas dari Papua? Ibu guru bertanya pada kami di kelas. Naomi berpikir dan melirik teman-temannya. Tetapi mereka pun terlihat kebingungan dengan pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru. Apa itu makanan khas? Tanya Naomi pada ibu guru. Makanan khas itu adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Nah, makanan khas Papua itu papeda. Kata ibu guru memberi penjelasan pada kami. Wah, Naomi baru tahu kalau papeda adalah makanan khas dari daerah Naomi. Padahal Naomi sering mengkonsumsinya. Naomi pun meminta ibu guru untuk bersama-sama membuat papeda sepulang sekolah nanti. Sebelum membuat papeda, Naomi, Yohana, dan Lisa mencari ikan laut. Kenapa ikan? Karena papeda selalu dimakan bersama dengan ikan kuah kuning. Ikan yang biasanya dipakai adalah ikan tongkol, kakap, atau bubara. Kami berhasil mendapat 13 ekor ikan setelah memancing selama 1,5 jam.
Setelah itu, kami pergi menuju kebun untuk mencari bahan-bahannya, yaitu serai, kemangi, jeruk nipis, cabai rawit, jahe, dan kunyit. Kami tidak perlu membeli bahan-bahan yang akan digunakan karena sudah tersedia di kebun. Setelah semua bahan terkumpul, kami pergi ke rumah ibu guru. Kami lihat ibu guru sudah membuat api di tungku dan memasak air. Kalian pergi cuci ikan dan potong sayuran dulu sana, kata ibu guru menyuruh kami. Sementara itu, ibu guru menyiapkan sagu murni yang dihasilkan dari pohon sagu. Ya, sagu di daerah Naomi adalah saripati asli yang diambil langsung dari batang pohon sagu. Sagu murni disimpan dalam air agar bertahan lama dan disaring sebelum diolah, karena pasti banyak kotoran di dalamnya. Kebersihan harus dijaga supaya makanan yang dimakan tidak membawa penyakit. Setelah kami selesai membersihkan ikan dan bahan-bahan lainnya, kami mulai menghaluskan bahan-bahan itu terlebih dahulu. Setelah itu, ditumis bersama dengan ikan yang diberi air secukupnya. Kalau ikan kuah kuning sudah matang, baru bagian ibu guru membuat papeda. Membuat papeda membutuhkan tenaga karena harus diaduk dengan cepat supaya sagu yang awalnya cair menjadi kental. Sini, biar ibu saja yang membuat papeda. Tenaga kalian pasti tidak kuat, kata ibu guru. Setelah papeda siap, kami pun makan dengan lahap. Bahkan Naomi dan Yohana menambahkan, setelah papeda siap, kami pun makan dengan lahap. Bahkan Naomi dan Yohana menambah karena sudah terlalu lapar. Sambil makan, ibu guru menjelaskan kalau papeda memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi resiko kanker, obesitas, dan sebagainya. Papeda ini makanan khas daerah kita. Kita harus tahu kekhasan dari daerah kita sendiri agar tidak punah atau diakui oleh negara lain. Meskipun sederhana, papeda adalah makanan yang kaya manfaat. Ibu guru menjelaskan kepada kami. Naomi dan teman-temannya merasa bangga karena papeda hanya terdapat di Papua saja. Jika ada yang menjualnya di daerah lain, tentu saja rasanya tidak selezat papeda yang terbuat dari sagu asli Papua. Hari sudah sore, kami pun pulang bersama-sama menyusuri pantai. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak bacaan tentang papeda, Ibu masih punya satu bacaan lagi loh. Ayo disimak bersama-sama. Makan durian. Pada suatu hari, Bima pulang dari sekolah dan sesampainya di rumah, dia mencium aroma spesial. Selamat siang, wah aromanya enak nih. Iya, kamu tahu saja, ayah pagi tadi pergi ke kebun dan mendapatkan 3 buah durian yang sudah matang. Tetapi yang satu hanya bisa dimakan setengah bagiannya. Aku juga mau mencicipinya. Ya, kamu boleh mengambil setengah bagian dari durian ini. Kemudian Bima dan ayah memakan durian yang telah ada masing-masing setengah bagian durian. Setelah makan, ayah bertanya kepada Bima. Jadi, berapa bagian sisa durian kita sekarang, Bima? Tadi aku makan setengah bagian dan ayah memakan setengah bagian. Jadi, yang kita makan sebanyak 1 durian. Tadi kita punya 2,5 bagian durian. Maka sisa duriannya sekarang 1,5 durian, ayah. Nah, dari bacaan tadi tentang durian, coba kalian sebutkan macam-macam buah yang kalian sukai, terutama buah-buahan yang ada di daerahmu. Di gambar ini terdapat buah durian, buah mangga, dan buah manggis. Dari bacaan tadi tentang makan buah durian, coba tulis jawabanmu di buku kerjamu ya.
Ibu menyediakan 3 soal yang harus kalian kerjakan. Diskusikan bersama anggota keluarga kalian di rumah ya. Nah, demikian tadi pembelajaran yang Ibu sampaikan di tema 3, subtema kedua pembelajaran 1. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Dan ingat selalu 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!